Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan ridhonya sehingga kita masih dapat bertemu di bulan Ramadan ini ya. Oke, seperti biasa, sebelum berbuka puasa, kalian akan menyaksikan video kultum. Nah, kebetulan hari ini yang mengisi kultum adalah Bu Yudit, ya, Miss Yudit. Sebelumnya, I'd like to clarify that this is not my expertise. Ini bukan keahlian Ibu. Ibu juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar, ya. Jadi, jika misalnya ada segala bentuk kekurangan yang Ibu sampaikan, mohon dimaklumi, ya. Oke. Di kultum hari ini, Ibu akan sekedar sharing aja tentang 8 ketentuan atau 8 hal yang dapat menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Nah, jadi sekarang kita lagi di bulan Ramadan ya. Biasanya yang kita tahu tuh bulan Ramadan itu adalah bulannya kita untuk puasa, di mana puasa itu adalah menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Nah, di sini ada 8 ketentuan yang dapat menyempurnakan puasa kita, di mana 8 ketentuan ini menurut Syekh Muhyiddin Mistu dalam salah satu kitabnya yaitu As-Shaumu Fiqhuhu wa Asroruhu, atau puasa fikih dan rahasianya. Nah, kenapa kita harus mengetahui 8 ketentuan ini? Karena puasa itu tidak, di bulan Ramadan itu tidak hanya tentang puasa. Kalau misalnya kita puasa hanya menahan lapar dan haus, nanti jadinya belum tentu puasa kita diterima sebagai amalan baik. Nanti jadi cuma dapat lapar sama hausnya saja. Nah, maka dari itu 8 ketentuan ini insya Allah dapat membantu kita menyempurnakan puasa kita dan juga menjaga pahala puasa kita. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi, kenapa dianjurkan untuk mengakhirkan sahur? Selain juga karena mengikuti sunnah Rasul, mengakhirkan sahur juga dapat membantu kita untuk menjaga puasa kita. Jadi menjaga ketahanan puasa kita. Karena kita sahur itu supaya kita kuat sampai nanti azan maghrib lagi gitu ya. Jadi sangat dianjurkan untuk mengakhirkan sahur gitu ya. Lalu yang kedua ada menyegerakan berbuka. Tadi sudah dianjurkan mengakhirkan sahur, berbukanya pun harus segerakan. Kalau sudah dengar azan maghrib, langsung tuh baca doa berbuka puasa, langsung kita misalnya menyantap sajian buka puasanya. Boleh misalnya biasa minum takjilnya, makan kurma dan lain sebagainya ya. Jangan nanti-nanti buka puasa itu. Azan maghrib langsung buka puasa, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, istiqomah sholat tarawih. Walaupun seperti yang kita tahu sholat tarawih itu bukan wajib hukumnya tapi sunnah, namun sholat ini kan adalah sholat yang spesial karena kita hanya bertemu sholat tarawih itu saat bulan Ramadan. Jadi sangat dianjurkan, highly recommended for you untuk istiqomah dalam sholat tarawih. Mungkin kalau untuk perempuan ada liburnya ya, tapi ada tanggal merahnya untuk perempuan. Tapi kalau untuk laki-laki mah, ayo sholat tarawihnya di istiqomahkannya setiap malam sampai hari terakhir puasa sholat tarawih terus ya. Lalu yang keempat ada menjaga lisan. Kenapa kita harus menjaga lisan? Karena kan seperti yang diketahui ya, puasa itu adalah menjaga nafsu. Nafsu itu harus dijaga. Kenapa? Karena nafsu itu timbul dari hal-hal yang dilarang ya. Jadi lisan juga harus dijaga. Apa saja sih hal yang membuat apa saja hal yang dapat ditimbulkan dari tidak menjaga lisan, seperti misalnya bergosip atau berbicara kotor, berbicara kasar misalnya, yang dapat menyinggung orang, atau mengadu domba, berbohong. Itu juga adalah hal-hal yang harus kita jaga, yang dapat ditimbulkan oleh lisan kita. Itu harus dijaga, kalau tidak nanti akan mengurangi pahala puasa kita. Seperti itu ya. Lalu yang kelima adalah menahan syahwat. Tadi yang Ibu bilang ya, menahan syahwat, menahan nafsu dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Lalu yang keenam, berbuka dengan makanan halal. Tidak puasa saja kita tidak boleh tidak boleh untuk mengkonsumsi makanan tidak halal, apalagi saat puasa.
sudah pasti itu akan membatalkan puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin dari teman-teman semua ada yang sepanjang puasa ini punya target untuk menghatamkan baca Quran. Pengennya selama puasa ini tuh pokoknya hatam 30 juz. Nah, itu sangat bagus. Harus dilakukan, sangat dianjurkan ya untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan ketakwaan. Kenapa sih dianjurkan meningkatkan ketakwaan? Karena bulan Ramadan ini tidak hanya tentang amalan puasa saja, tapi ibadah yang lain pun harus tetap kita lakukan. Jangan sampai terputus. Seperti itu ya. Kayak misalnya nih, puasanya full 30 hari tapi sholatnya masih bolong-bolong. Nah, itu tidak boleh ya. Tetap ibadah yang lain tetap harus kita lakukan. Seperti itu. Oke, jadi itu dia 8 ketentuan yang dapat membantu menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Sekian dari Bu Yudit, mohon maaf atas segala kekurangan, and see you in another occasion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.